Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan rangkuman materi sosiologi hukum. Nama saya Muhammad Farudin Juniawan dengan NIM 202111066. Saya Azizah Wardah Kusumastuti dengan NIM 202111041. Saya Nabila Lisa dengan NIM 202111074. Yang pertama, batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Dapat diketahui, sosiologi hukum Islam diartikan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum dalam hubungan masyarakat dengan penempatan keislaman berdasarkan dalil dan sabda Nabi. Di sisi lain, terdapat ruang lingkup dari berbagai tokoh yang menjelaskan metode-metode sosiologi hukum Islam berisi permasalahan dalam masyarakat, meliputi masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sosiologi hukum Islam sangat membantu wawasan penalaran pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Yang kedua, hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal. Sedangkan kata akala berarti mengikat dan menahan. Al-aqal juga dapat diartikan sebagai al-hijr atau menahan. Dan al-aqil adalah orang-orang yang menahan diri dan mengekang hawa nafsu. Adapun kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, yang berarti suara, api, dan kecepatan, serta dapat juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Oleh karena itu, umat Islam meyakini bahwa kitab suci Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sesuai dengan segala waktu dan tempat. Karenanya, umat Islam selalu menjadikan Al-Quran sebagai sumber dasar dalam kehidupan dan mitra dialog dalam menjalani kehidupan, dan dalam rangka mengembangkan peradaban sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme hukum dan moral. Stabilitas dan perubahan dalam pandangan idealisme realitas harus tunduk pada hukum. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya atau ayat dan hadis, sedangkan perubahan sosial membawa kepada perubahan hukum Islam seperti dalam ekonomi Islam yang semula menurut hukum Islam klasik tidak boleh berubah dengan hukum Islam kontemporer yang membolehkannya. Yang keempat, hukum Islam pada zaman Nabi. Terdapat sejarah yang berawal ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hiro pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Terkadang wahyu turun kepada baginda Rasul dalam bentuk Al-Quran dan terkadang wahyu turun hanya berupa makna sementara lafalnya dari Rasulullah. Yang kelima, hukum Islam pada zaman sahabat. Sahabat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam dengan melakukan penelaah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dengan menyelesaikan suatu kasus, apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka melakukan ijtihad. Ijtihad dalam menyelesaikan kasus disebut fatwa, yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi. Hukum Islam masa tabi'in. Pengertian tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in artinya pengikut tabi'in, adalah orang Islam, kawan sepergaulan dengan tabi'in yang tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in disebut juga murid tabi'in. Menurut banyak literatur hadis, tabi'ut tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya beragama Islam. Dan ada juga yang menulis bahwa tabi'in yang ditemui harus masih dalam keadaan sehat ingatannya. Karena tabi'in yang terakhir wafat sekitar 110 sampai 120 Hijriah dalam kalangan 4 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, Imam Hanafi tidak termasuk dalam tabi'in. Karena beliau pernah berguru dengan sahabat Nabi. Manakala bagi 3 imam yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali adalah tabi'in karena mereka berguru dengan tabi'in. Masa sahabat kecil dan tabi'in dimulai dari tahun 441 Hijriah atau 661 Masehi sampai tahun 200 Hijriah atau 820 Masehi pada pertengahan masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kondisi sosial politik pada periode dinasti Abbasiyah dan Umayyah memunculkan banyak sesuatu yang baru, sebab perluasan wilayah yang signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Pertumbuhan hukum Islam tampak pada periode dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada periode dinasti Abbasiyah.
Sumber hukum yang dipakai pada masa ini secara berurutan yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran. Pada masa ini, Al-Quran berada pada posisi pertama sebagai rujukan pembentukan hukum. Al-Quran yang telah terkodifikasi sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan, pada masa ini mengalami perbaikan bentuk tulisan dan pemberian harokat dan barisan. Karena pada masa kekhalifahan Utsman belum terdapat harokat dan baris pada mushaf yang dikirim ke berbagai kota. Hal ini berguna untuk menyatukan bunyi bacaan dalam Al-Quran. Kedua, As-Sunnah. Pada sahabat kecil dan tabi'in selalu merujuk pada As-Sunnah bila dalam mengistinbatkan hukum tidak ditemui dasar-dasar pada Al-Quran. Pada masa ini, perkembangan As-Sunnah bertahap pada setiap periode. Dari inisiatif meriwayatkan, kemudian meriwayatkannya sampai pembukaan As-Sunnah yang pertama, yaitu Alkitab Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Terlepas dari kontroversi apakah Al-Muwatta itu kitab hadis atau fikih, namun dalam kenyataannya kitab ini masuk dalam jajaran kutubaat. Yang ketiga, Ijma. Ijma menjadi sumber hukum yang ketiga pada masa ini. Namun perluasan wilayah yang terjadi pada dinasti Muawiyah dan Abbasiyah mengakibatkan proses ijma para sahabat kecil dan tabi'in sedikit terhenti. Permasalahan jarak yang sangat jauh untuk melakukan perkumpulan dan tidak memungkinkan sebagaimana yang bisa dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, ra'yu. Ijtihad para ulama dengan mencurahkan segala kemampuannya yang disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi alternatif dalam menetapkan hukum. Hal ini tergambar jelas dari diri para ulama dalam menghadapi tuntutan hukum dengan kondisi sosial politik yang terjadi pada saat itu. Yang ketujuh, hukum Islam dalam zaman Imam Mazhab. Periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang sistematis, muncul berbagai mazhab hukum Islam. Ada 4 mazhab Sunni: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Hanbal. Abu Hanifah wafat 150 Hijriah atau 767 Masehi, memiliki kemampuan penalaran yang hebat, merumuskan teori ihtisan, yakni preferensi hukum yang menandai penyimpangan dari analog yang kuat dengan alasan kepentingan umum. Ulama Hanafiyah, sumber hukumnya hukum mazhab Hanafi, Al-Quran, Sunnah, Ijma sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, Istisan, dan Urf. Abu Hanifah memiliki kemampuan penalaran yang hebat, merumuskan teori ihtisan, yakni preferensi hukum yang menandai penyimpangan dari analogi yang ketat dengan alasan kepentingan umum. Ulama Hanafiyah, sumber hukum mazhab Hanafi, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, Istisan, dan Urf. Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu konsep kesepakatan atau ijma. Beliau tidak memberikan kekuasaan pada masyarakat luar Madinah untuk memutuskan hukum melalui ijma, sebab menurut kesepakatan Madinah sajalah yang membentuk kebenaran semesta. Sumber hukum Islam menurut Imam Malik ada Al-Quran, hadis yang berkualitas sahih dan masyhur, ijma, amalan ulama Madinah ketika itu, qiyas, analogis, muslahah mursalah, kepentingan umum. Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, arsitek utama jurisprudensi Islam dan teori moderasi pandangan dan keseimbangan penilaiannya. Prinsip menerima hadis yang benar-benar sahih yang isnadnya sampai pada Nabi. Bisa dipercaya tidak? Hadis tergantung isnadnya atau mata rantai perawinya. Sumber hukum Islamnya ada Al-Quran, hadis, ijma, dan ra'yu, qiyas. Ahmad bin Hanbal. Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal dikenal sebagai ahli hadis. Penafsiran harfiah hanya memberikan peluang sedikit sekali pada ajaran ijma dan qiyas. Sumber hukumnya ada Al-Quran, Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat. Makna yang tersirat ia abaikan. Apabila tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia menukil fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lain.
Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, memilih salah satu pendapat yang lebih dekat Al-Quran dan Sunnah. Hadis mursal dan do'if sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya, kias digunakan dalam keadaan darurat. Faktor yang menyebabkan 4 mazhab. Yang pertama, perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran. Yang kedua, sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah SAW, yaitu perbedaan dalam penerimaan hadis, perbedaan dalam menilai periwayatan hadis, ikhtilaf tentang kedudukan Rasulullah SAW. Yang ketiga, perbedaan mengenai qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Yang kedelapan, hukum Islam masa taklid. Hukum Islam masa taklid yaitu fuqaha pada zaman itu tidak dapat membuat sesuatu yang baru. Negara Islam lemah terkena penyakit perpecahan, pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, yang terakhir ditutupnya pintu-pintu ijtihad. Pengertian taklid. Taklid menurut bahasa Arab qalada yuqalidu taklidan, mengulangi, meniru, mengikuti. Secara istilah, mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Masa taklid dan kejumudan. Pertengahan abad keempat Hijriah sampai akhir abad 13 Hijriah, para fuqaha tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada. Fuqaha tidak memilih jalan taklid. Kondisi politik menyebabkan fikih mengalami kemunduran disebabkan oleh pergolakan politik hingga perkembangan ilmu pengetahuan terhenti. Penguasa sibuk urusan politik. Kontribusi masa taklid. Yang pertama ada ta'lil, rasionalisasi hukum-hukum fikih. Yang kedua, tarjih, menguatkan antara pendapat-pendapat yang berbeda dalam mazhab. Yang ketiga, tarjih riwayat, yaitu menukil pendapat imam mazhab dalam satu masalah yang terkadang berbeda-beda. Yang keempat, tarjih dirayah atau mengkomparasikan pendapat-pendapat mazhab dari sang imam atau dari muridnya dalam satu masalah tertentu. Faktor-faktor kemunculan taklid adalah pembukaan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad, terbaginya daulat Islamiyah, persaingan antar pengikut mazhab, yang terakhir pembentukan hukum dan ijtihad yang berbeda. Yang kesembilan ada hukum Islam masa modern. Hukum Islam masa modern ada 4. Yang pertama abad 20, yang kedua klasik yaitu 650 sampai 1250 Masehi, yang pertengahan ada 1250 sampai 1800 Masehi, dan modern yaitu 1800 Masehi. Sejarah Islam menurut Harun Nasution. Yang pertama, periode klasik yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir, modern 1800 Masehi sampai seterusnya. Pengertian modern. Modern kata Latin modernus artinya baru saja atau just now. Pengertian modern mengacu bukan hanya kepada zaman. Kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan, dan zaman modern. Tetapi yang lebih penting mengacu kepada cara berpikir dan bertindak. Modern dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tajdid, yang artinya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pembaharuan, adanya transformasi nilai yang mesti berubah. Tanda-tanda perubahan itu terlihat dalam transparan dan sederhana, misalnya dari statis menjadi dinamis, dari tradisional ortodok menjadi rasional ilmiah, dari fanatik menjadi fleksibel, luas, demokratis, toleransi, dan seterusnya. Gerakan pembaharuan tajdid. Pembaharuan adalah proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Tajdid dalam pemikirannya adalah aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang terhadap aktivitas keislaman dengan mengkoreksi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks baru. Tajdid dalam pemahaman pembaharuan Islam tidak mengubah ajaran-ajaran bersifat mutlak. Tajdid hanya bertempat pada wilayah penafsiran atau interpretasi dari ajaran Islam seperti aspek teologi, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain.
Implikasi modernisasi. Implikasi dari rasionalisme adalah sekularilisme, reaksi atas sikap taklid dan pendapat telah tertutupnya pintu ijtihad. Yang ketiga, gerakan kembali berijtihad atas perkembangan zaman. Gerakan pembaruan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Salafiyah, aliran kembali kepada Quran dan hadis. Misalnya Wahabiyah, program-programnya ada bersih dari paham di luar Islam, pembaharuan pendidikan Islam, ajaran Islam dalam alam pikir modern, Islam dari pengaruh Barat, dan pembebasan dari penjajahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fahrudin Juniawan. Topik 10. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Gejala sosial merupakan masalah sosial yang memengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Gejala sosial terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi faktor internal dan eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu penemuan-penemuan, perubahan jumlah penduduk, dan pertentangan konflik dalam masyarakat. Perubahan sosial juga terjadi karena faktor di luar masyarakat itu, yaitu disebut dengan eksternal, yaitu bencana alam dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Topik 11. Hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua pemeluknya. Dan perubahan sosial diartikan sebagai perubahan tatanan atau struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosial untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, hukum Islam mempunyai karakteristik yang sempurna sehingga dapat sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Topik 12. Hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Hukum sebagai sarana dalam upaya melakukan perubahan sosial yang terdapat adanya hubungan dengan sektor hukum. Hubungan perubahan sosial dan sektor hukum terdapat pada hubungan interaksi dengan sesama manusia. Yang keduanya mempunyai pengaruh sangat besar baik perubahan sosial ataupun perubahan hukum. Di samping fungsi hukum, khususnya hukum dalam pengertian hukum positif atau peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metode dan instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Peranan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan dan perubahan masyarakat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan produk hukum lainnya. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan dan perubahan masyarakat antara lain: 1. Hukum menjadi predictabilitas dalam masyarakat. 2. Hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha. 3. Hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Topik 13. Faktor-faktor yang memengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 2. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, yakni dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang hukum, mengasah pemahaman tentang hukum, melakukan penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum. Topik 14. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat. Perubahan sosial seringkali memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat, seperti halnya adanya globalisasi dan modernisasi yang memberikan pengaruh besar baik itu positif maupun negatif pada masyarakat yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sebagai akibat dari perubahan tersebut, masyarakat perlu beradaptasi dan bahkan perlu memberikan penolakan pada pembaharuan yang kurang pas dengan adat istiadat dan kultur negara.